Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,04% ke angka 6.661. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali mengakuisisi perusahaan tambang. Dan saat ini trennya masih bergerak downtrend dan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PTRO. Saham PTRO hari ini naik 0,59% ke harga 3.620. Bisa kita lihat di grafik, saat ini PTRO berada di sekitar support 3.600. Jadi sebelumnya jika kita lihat, PTRO sebenarnya secara tren sangat uptrend, setelah berhasil naik di atas garis EMA 50-140, sempat naik tinggi mendekati harga 6.000, tapi terkena dividend trap, turun lumayan dalam dari sekitar 5.000-an sampai saat ini di sekitar 3.000-an. Dan satu minggu terakhir ini memang mulai sideways pada saat mendekati 3.600. Jadi setelah menyentuh 3.600 bisa kita lihat tren penurunan atau dorongan ke bawah sudah mulai melemah. Tapi tetap secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa PTRO mencaplok perusahaan tambang batu bara. Dan sekarang broker summary coba kita lihat. Pada perdagangan hari ini walaupun naik, terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing jika kita lihat, satu minggu terakhir ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi secara tren saya lihat, PTRO secara tren sebenarnya masih belum oke. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 3.600. Tapi paling aman saya tunggu PTRO mulai sideways dulu di sekitar 3.600. Apabila terlihat beberapa kali mengetes support ini masih kuat bertahan, baru coba entry dengan target jangka pendek di 3.800 sampai target lebih jauh di harga 4.000. Untuk 4.000 sudah harus hati-hati. Ini merupakan resisten lumayan kuat untuk PTRO saat ini. Dan di atasnya masih ada garis EMA 150 di 4.270 dan garis EMA 50 di sekitar 4.330 saat ini yang bisa saja menahan kenaikan dari saham PTRO. Jadi apabila teman-teman tunggu di sekitar 3.600 dan bisa dapat di sekitar support dan rebound, tetap bisa pertimbangkan untuk swing trade dan take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound masih gagal naik melewati harga 4.000. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena PTRO sudah turun lumayan dalam. Sekarang saya coba update ABMM yang bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih dan sampai saat ini masih mencoba untuk break resisten di garis EMA 50-150. Dan sebelumnya bisa kita lihat ABMM juga turun lumayan dalam dari sekitar 3.000-an sampai di sekitar 2.700. Dan bisa kita lihat di sini harga 2.700 sebelumnya juga memang kuat menahan penurunan dari saham ABMM. Jadi setelah menyentuh mendekati 2.700, ABMM berhasil rebound, tapi di sini bisa kita lihat mengetes garis EMA 50-150 gagal break dan saat ini mencoba untuk bertahan di atas support 3.000. Jadi gagal break mulai turun, saat ini sideways dan kenaikan hari ini membuat ABMM mencoba kembali break kedua garis EMA. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar 3.080, garis EMA 150 saat ini di 3.100. Jadi apabila teman-teman belum sempat entry ke 2.700, saat ini juga menurut saya masih bisa coba dipantau. Bisa coba entry di sekitar support 3.000 untuk swing trade dengan target jangka pendek di 3.100, atau lebih amannya lagi tunggu ABMM terkonfirmasi break kedua garis EMA ini baru ikut entry. Karena apabila berhasil break maka terkonfirmasi ABMM akan mulai uptrend lagi. Dan apabila berhasil uptrend, target berikutnya menurut saya di sekitar 3.300 sampai 3.350 untuk target berikutnya apabila berhasil break kedua garis EMA. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Asing juga bisa kita pantau 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham ABMM. Jadi dari data yang kita dapat, ABMM masih bisa dipantau. Minggu depan saya lihat masih akan mencoba kembali untuk break kedua garis EMA ini. Jadi apabila minggu depan kita pantau berhasil break, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Apabila gagal break pun, selama masih kuat di atas 3.000, menurut saya ABMM masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila terpantau minggu depan mencoba break ternyata gagal break dan turun di bawah 3.000, maka secara tren ABMM berpotensi untuk lanjut downtrend lagi. Jadi apabila 3.000 terlewati, ada potensi saya lihat untuk kembali ke 2.700 sampai 2.800.
Selanjutnya saya coba update lagi saham SSIA yang bisa kita lihat hari ini masih naik 4% lebih ke 474. Dan secara tren SSIA juga memang masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan beberapa kali bisa kita lihat mengetes support EMA 50, SSIA masih bisa rebound. Dan saat ini memang masih tertahan di resisten psikologisnya di harga 500. Dan beberapa kali mencoba untuk naik di atas 500, gagal break, tapi turun kembali ke garis EMA 50. Sampai saat ini garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham SSIA. Jadi untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 440. Jadi hari Senin kemarin sempat turun mendekati support ini, masih bisa bertahan dan naik. Dan saat ini masih bisa rebound dari support 450 dan mencoba untuk naik di atas harga 470. Jadi saat ini memang bisa kita lihat 470 memang berupa resisten, tapi resisten ini tidak terlalu kuat dibandingkan resisten 500. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan di sini kenaikan hari ini 4% lebih masih ada akumulasi, dan asing juga terlihat satu minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dari secara tren SSIA masih oke trennya, dan saat ini saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes harga 500. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat scale garis EMA 50, bisa pertimbangkan minggu depan untuk take profit di harga 500 apabila memang masih gagal break. Atau tetap menurut saya masih bisa hold terus selama support di EMA 50 tidak terlewati, karena secara tren memang masih oke selama support ini tidak tertembus, dengan target lebih jauh lagi di sekitar 550 sampai 550. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, masih besar potensi SSIA untuk naik menembus 500 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 530 sampai 550. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Akra yang 2 hari terakhir terlihat mulai melemah karena masih gagal break resisten 1500. Jadi secara tren Akra sebelumnya mulai membaik, sudah mulai uptrend secara berhasil break garis EMA 50 150. Beberapa kali mengetes harga 1500 ternyata gagal break, dan hari ini turun 4% lebih ke 1420. Dan saat ini kembali turun mengetes support EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 di sekitar 1400, garis EMA 50 saat ini di sekitar 4445. Jadi sampai saat ini garis EMA 50 150 belum terkonfirmasi break. Selama masih kuat di atas kedua garis EMA, minimal Akra trennya akan sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 4% lebih ini ada distribusi, asing juga terlihat satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham Akra. Ini membuat Akra harus hati-hati, minggu depan masih ada potensi untuk mengetes kembali 1400. Apabila terpantau terkonfirmasi Akra menembus garis EMA 150, maka secara tren Akra akan reversal trend lagi menuju downtrend dan ada potensi lanjut naik ke 1350. Jadi apabila teman-teman pingin beli saham Akra masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Apabila minggu depan mengetes garis EMA 150 masih bisa bertanda terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba entry. Dengan target jangka pendek di 1450 sampai 1500 untuk target take profit jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.